Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan liman qala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-qail awwal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Amma ba'du, hadratil mukarramin sahibul fudala wal kurama, ulama minal a'izza, kami hormati, kami muliakan segenap para masyayikh, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh. Kami hormati, kami muliakan segenap para asatid wa asatidah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami hormati, kami muliakan Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon, Haji Fathur Rahim. Kami hormati, kami muliakan calon pemegang tongkat estafet yang mau dilantik insya Allah, Akhinal Mahbub Ustadz Abdul Ghani. Kami hormati, kami muliakan Ustadz Suyuti dan seluruh jajaran ketakmirannya. Kami hormati, kami muliakan segenap para keluargaku semuanya yang hadir, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Tak lupa kami hormati segenap para pejabat pemerintah yang hadir ataupun tidak hadir. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih hidup, masih kedip-kedip, masih melek, yang menikmati buah rambutan alhamdulillah, yang tidak menikmati semoga di surga dapat buah rambutan. Amin. Ibu-ibu udah dapat ya, di surga berarti rambutannya ibu-ibu ini. Amin ya rabbal alamin. Betapa luar biasanya cintanya Allah kepada kita. Di sisi lain mungkin kita dalam kesusahan, ekonomi kita mungkin dalam kebingungan, kondisi rumah tangga mungkin kurang enak, tetapi subhanallah masih diberikan kesempatan kita taqarruban wa munajatan ilallah. Alhamdulillah. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati, kami muliakan segenap para masyayikh, segenap para asatid wa asatidah. Ini saya permisi, sebetulnya saya kemarin sudah nawar kepada takmir ini, tolong jangan saya, tolong jangan saya. Ternyata tetap tidak mau, dan saya yang jadi korban karena lebih muda dari beliau Ustadz Abdul Ghani, akhirnya harus nurut. Akhirnya harus nurut, apalagi sama sesepuh-sesepuh itu. Akhirnya begitu tidak bisa, ya sudahlah, namanya amanat. Apalagi saya selaku yang lebih muda, nanti dibilang lebih muda kok tidak nurut sama yang tua, berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pun saya sempat menawar
kalau bisa saya di bawah saja, pakai lesehan saja. Kenapa demikian? Di sini ada sesepuh-sesepuh saya, di sini hanya orang-orang yang saya inginkan doa tabarukan saya kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Oleh karena itu saya minta maaf kepada para sesepuh yang hadir. Saya disuruh duduk di sini. Paham sesepuh ya? Saya disuruh duduk di sini. Kalau saya nawar, saya mau duduk di bawah. Makanya kalau besok Allah memprotes, "Hei Latif, kenapa kamu tidak sopan sama sesepuh-sesepuh kampung Islam Kepaon?" Silakan nanti protes sama takmir saja. Selesai urusan ya. Nah, segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, kenapa sebetulnya saya berusaha menghindar di sini? Kenapa saya harus menggarami air laut yang sudah asin? Kenapa saya harus membimbing mereka yang sudah berlari sementara saya masih merangkak? Ini kecelakaan. Sekali lagi kecelakaan. Tetapi karena kita memiliki niatan satu, semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hadirnya saya di sini, saya sampaikan ini loh keluarga kampung Islam Kepaon. 99 Allah mengizinkan saya menginjakkan kaki di Pulau Dewatanan indah ini, itu pun di kampung Islam Kepaon. Qiraah subuh yang terdengar sampai meleleh air mata, pengen pulang, itu pun dari suara loudspeaker daripada kampung Islam Kepaon. Banyak sekali sesepuh-sesepuh dulu yang menyayangi saya di sini. Banyak saudara-saudara juga yang ada di sini, tidak hanya Muslim, bahkan saudara-saudara saya yang Hindu pun. Lah kok sekarang disuruh ngaji? Ini apa-apaan ini ceritanya? Nah, disuruh ngaji. Jadi kedatangan saya pada kesempatan malam hari ini loh saudara, poin penting yang ingin saya minta dan saya harapkan, doakan saya semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mungkin saya kok bisa duduk di sini? Satu, jelasnya atas izin, kudrah dan iradah Allah. Yang kedua, saya dulu dipeseni para sesepuh yang ada di sini. Saya dipeseni sama salah satu masyayikh saya, Latif, aku dengar kamu di Bali. Tolong jangan lupa sama sohibul wilayah. Sekali lagi, sohibul wilayah. Siapa? Para masyayikh kampung Islam Kepaon, pendiri, penggerak seluruhnya. Alhamdulillah, karena saya bagian dari sini, saya punya nama-nama daripada leluhur kampung Islam Kepaon. Mungkin atas izin Allah dan karena doa restu dari para sesepuh, saya diizinkan untuk berada di tengah-tengah para hadirin dan hadirat semuanya. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, sudah jam 9:30 Ustaz. Ibu selesai Bu? Lanjut Bu. Masya Allah, Masya Allah. Tugas saya pikir malam hari ini lumayan berat, tapi saya ndak apa-apa, dikasih tugas sama kakak saya ini supaya kamu ini belajar intinya. Nah, supaya saya belajar. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali Isra Mi'raj? Berapa kali Rasul Isra Mi'raj? 1 kali. Peringatan di sini Isra Mi'raj sudah berapa kali? Berpuluh-puluh tahun kita laksanakan Isra wal Mi'raj semata-mata ingin kembali mengenang, menumbuh kembangkan daripada betapa pentingnya daripada amaliyah sholat ataupun filosofi yang ada di dalam amaliyah sholat. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kalau kita ngaji banyak versinya tentang masalah Isra wal Mi'raj, berbagai kitab, berbagai mufassirin, ahli tafsir menafsirkan berbeda-beda.
Oleh karena itu, pada kesempatan malam yang mulia dan berbahagia ini, saya hanya akan sedikit menyuplik apa yang terdapat dalam kitab Tafsirul Al-Quran, yaitu Tafsir Shawi. Jadi keterangan ini bukan dari saya hanya sekedar menyampaikan. Nah, hanya sekedar menyampaikan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Maha suci zat asra yang memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailan di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi bi'abdihi dengan hambanya Sayyidina wa Maulana Muhammad yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil alladzi barakna haulah. Kalau di sini disebutkan karena apa? Banyaknya buah-buahan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang luar biasa nikmatnya di seputaran daripada Masjidil Aqsa. Tadi disebutkan oleh beliau linuriyahu min ayatina, supaya Rasulullah melihat tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, iku as-sami'u zat yang maha mendengar, wal basiru zat yang maha melihat. Sami'ul basir. Sepenggal saja ceritanya. Kalau kita cerita Isra Mi'raj berhari-hari tidak selesai, berhari-hari tidak selesai. Kita ambil sedikit. Yang penting tugas yang diamanatkan kepada saya terselesaikan. Takutnya saya apa? Adik ini, Ustadz ini tidak disampaikan semua amanat saya, ngambul nanti jadi kakak saya lah, repot saya. Para keluargaku semuanya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu berserta paman beliau, satu bernama Sayyidina Hamzah, yang kedua Sayyidina Ja'far, berada di dalam Masjidil Haram. Keduanya berada di dalam Masjidil Haram. Alhamdulillah, Allah sengaja menidurkan keduanya. Kedua paman Nabi ini tertidur. Di saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril, malaikat Mikail. Tetapi di dalam tafsir Shawi disebutkan wa malakul akhir, dan juga malaikat-malaikat yang lainnya. Wah, Pak Ustadz ini jangan-jangan ceritanya tidak beres. Silakan buka tafsir Shawi juz 3. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa di dekat daripada Bi'ru Zamzam, dekat daripada sumur Zamzam. Apa yang terjadi di situ? Subhanallah, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk kembali membelah dada daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jelas di tafsir Shawi disebutkan nih, sampai di atas pusar, tidak sampai di bawah pusar untungnya. Kalau sampai di bawah pusar lah repot. Hitan akhirnya dibawa ke kampung Islam, ke Pahang ibaratnya. Nah, jadi itu jelas detail sekali. Kemudian apa? Minta daripada malaikat Jibril 3 buah bejana
yang digunakan untuk mensucikan daripada qalbu sayyidina wa maulana Muhammad. Kemudian setelah dikeluarkan, maka dimasukkanlah ke dalamnya 3 perkara. Yang pertama, diantaranya yang pertama adalah al-yaqin, yakin, al-ilm, ilmu. Di dalam riwayat lain ada 4. Kemudian at-taslimu, senantiasa berserah diri kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai singkat cerita, dibawalah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di beberapa tempat Rasulullah diturunkan untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat. Di mana yang pertama? Inda fi Yasrib, ketika berada di kota Yasrib yang sekarang berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah Al-Munawwarah. Sholat 2 rakaat. Setelah itu melanjutkan ke satu tempat yang namanya Madyan. 2 rakaat lagi sholat. Disitulah tempatnya Nabi Musa pernah senderan bermunajat kepada Allah. Melanjutkan lagi sholat juga 2 rakaat. Disitulah Rasulullah ditanya, sholat di manakah kamu? Tidak tahu. Ternyata di Bukit Tursina. Di mana itu adalah tempat di mana Nabi Musa berkalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai dari Tursina, langsung dibawa ke satu tempat yang namanya Bethlehem. Adalah tempat daripada kelahiran Nabi Isa alaihis salam. Selesai dari Bethlehem, barulah Sayyidina wa Maulana Muhammadin dibawa menuju ke Baitul Maqdis. Nah, di sana Rasulullah kemudian diperintahkan untuk sholat sunnah di Masjidil Aqsa. Rasulullah sholat kemudian 2 rakaat. Ketika menengok ke belakang, ternyata sudah banyak daripada para anbiya wal mursalin. Disinilah kemudian Rasulullah dipegang oleh malaikat Jibril, dihantarkan untuk ke depan untuk menjadi imam. Makanya Rasulullah juga bergelar Imamul Mursalin, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, huwa habibana, huwa habibuna Sayyidina Muhammad. Melangkah, sudah berada di Masjidil Aqsa. Inilah yang dinamakan dengan kata Isra. Berbeda lagi kemudian dengan Mi'raj. Mi'raj ini kemana? Naiklah ke atas. Dengan wasilah apa Isra wal Mi'raj ini? Dengan wasilah seekor buruk. Nanti loh Pak Ustadz, Isra Mi'raj kok tidak ada buruknya? Alah, repot nanti, tidak ada buruknya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu selesai, Rasulullah diajak naik ke atas langit hatta arsh. Itu kalau menurut tafsir Sawi ada 10 tangga. 10 tangga. Langit pertama 1 tangga ketemu dengan Nabi Adam. Langit berikutnya 1 tangga ketemu Nabi Isa. Langit berikutnya 1 tangga ketemu Nabi Yusuf. Langit berikutnya 1 tangga. Langit berikutnya 1 tangga. Yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Yang terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, sudah saya hantarkan sampai ke langit lapis 7.
Kalau cerita kiasannya versi sangat banyak, dan insya Allah sama masai kampung Islam Kempawon, para asatid sudah pernah dijelaskan. Bon. Terakhir, ketika berada di langit yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bengawan putih jernih. Ada orang-orang mukanya luar biasa bersih. Satunya tidak, kadang gelap, kadang bersih, kadang gelap, kadang bersih. Siapa ini? Nah, yang pertama, hum min ibadikas sholihin. Yang pertama senantiasa bersih adalah hamba-hambanya Allah yang soleh, yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang mengotori daripada batiniahnya alias dosa, khilaf, menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan Allah. Berikutnya ada lagi. Apa itu namanya? Yang pertama Nahrur Rahmah, yang kedua bengawan itu namanya Nahrun Ni'mah, yang ketiga kemudian Saqahum Rabbuhum Tahuron, adalah tempat di mana Allah menyucikan orang-orang yang berdosa kemudian bertaubat. Terkadang dosa lagi, terkadang taubat lagi, terkadang dosa lagi, tapi ketika mau mencapai kematian dia tetap bertaubat kepada Alhamdulillah. Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu dibawa Isra Mi'raj, apa yang ibu lakukan? Betul kan? Ayo, apa? Nah, kira-kira. Nah, bapak-bapak juga repot. Tapi yang jangan bawa lagunya Roma Irama, Bu, ya. Nanti repotin. Sang bunga tersenyum mereka, gembira menyambut tiba musim cinta. Rasulullah begitu cintanya kepada Allah, Allah pun begitu cintanya kepada Rasulullah. Keduanya kemudian atas kudrat dan iradah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya nampak ceria, seakan turut merasa bahagia. Alhamdulillah. Nanti bahagianya di mana, Ustadz? Nanti ada kajian mim fadilatis sholat. Jadi seneng. Nah, ini inget akhirnya Bu Nur sampai tempo dulu. Tahun berapa itu? 99. Bapak-bapaknya juga ingat. Ya enggak bapak-bapak? Wah, maji goncengan. Capek Pak? Enggak. Capek Pak? Enggak. Padahal keringet sudah dari bawah sampai atas. Dari bawah sampai atas. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Kemudian disitulah Nabi Ibrahim memberikan hal penting kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Apa hal terpenting yang diberikan oleh Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad, hamba Allah yang soleh, perintahkan umatmu untuk menanam tanaman-tanaman di surga. Ayo, di mana ini? Tafsir Apa itu? Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Makanya sering banyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya pernah ditanya oleh teman saya dari Situbondo, Pak Ustadz, saya lihat jenengan kok setiap hari bisa di Raudhah. Dikiranya apa itu? 6 hari di Mekah, di Raudhah 6 hari. 7 hari di Madinah, 7 hari juga di Raudhah. Saya tidak tahu, saya bilang. Tapi saya dalam qalbu saya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apalah daya kita kalau Allah walaupun sehat, banyak yang sudah tidak bisa berjalan kena
truk, makan habis 3 pereh, tapi tidak mampu berjalan sehat. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segenap para jamaah yang kami hormat, yang kami muliakan, dari sinilah kemudian Sayyidina Muhammadin naik sendirian. Kemana? Ila sidratil muntaha. Dari sidratil muntaha masih naik lagi ke kursiyu alam lagi. Dari situ masih lagi naik lagi nang namanya arsy. Nah, ketemulah sekarang yang namanya arsy. Nah, disitulah kemudian Sayyidina wa Maulana disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa riwayat menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut Rasulullah sebagaimana bacaan kita ketika tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Rasulullah, assalamu alaika, katanya masih lanjutannya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Balurah Rasulullah menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kala itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya Muhammad, sal tu'to, mintalah kamu Muhammad, maka kamu akan aku beri, katanya. Rasulullah tidak minta, cuma Rasulullah hanya menyampaikan, ya Allah, telah engkau angkat Sayyidina Ibrahim sebagai Khalilullah, telah engkau angkat daripada Nabi Musa sebagai Kalimullah, telah engkau berikan keistimewaan kepada Nabi Daud. Dengan apa? Kekuatannya untuk melebur daripada besi. Tidak cukup dengan itu, telah kau berikan sebuah singgasana dan juga harta melimpah ruah kepada Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kemudian apa? Dan juga telah kau berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, satu, terjaga dengan ibunya dari dosa. Yang kedua, dimiliki mukjizat, bisa juga menghidupkan orang yang meninggal dunia. Rasulullah terdiam habis itu. Apa katanya Allah? Wahai Rasulullah, aku akan memberikan kamu keistimewaan. Pertama, aku akan sebutkan engkau Habibullah. Habibul. Nah, makanya ibu-ibu biasanya ya Habibal qalbi ya khairal baraya ya lijita bilaqi rasulal hidayah Habibullah. Apa yang diberikan lagi oleh Allah? Nama daripada asma Allah dan asma Muhammad itu senantiasa beriringan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pak Ustadz kelamaan. Terus kalau tahiyat saya singkat aja dah Pak Ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah, tunggu dulu. Harus tetap asyhadu anna Muhammadar Rasul. Adan mau dikurangi satu, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua kali asyhadu an la ilaha illallah, langsung hayya ala sholat. Protes enggak kira-kira? Protes apa enggak orang Kepaun? Protes lah. Nah, protes. Makanya ismuhuma senantiasa tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, poin berikutnya, apalagi Muhammad, umatmu akan aku jadikan khaira ummatin. Kenapa? Nabi kita sudah nabi terbaik.
maka umatnya pun alhamdulillah menjadi umat terbaik. Oleh karena itu, pada momen malam yang berbahagia ini, Nabi Muhammad sebagaimana luar biasanya menjadi rahmat, sekarang bagaimana kita mampu membuktikan ini loh kita muslim rahmatan lil alamin. Tetap berpegang teguh, tetap berangkulan, tetap bersalaman, tetap tegur sapa dengan saudara-saudara kita, karena kita memiliki banyak saudara di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada saudara kita yang Hindu, ada saudara kita yang Kristen, ada saudara kita yang Katolik, ada saudara kita yang Buddha, ada saudara kita Konghucu. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya akan menyayangi kepada kamu semuanya hamba-hamba Allah yang ada di langit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, tugas pertama saya selesai, Ustadz. Sekarang penyemangat sudah jelas. Yang terakhir, apa yang diberikan oleh Allah. Nah, ini terpenting juga. Mohon maaf, belum selesai ternyata. Apa yang diberikan oleh Allah adalah 50 waktu yang diberikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya untuk menghapuskan daripada dosa-dosanya. Turun Nabi Ibrahim, dak komen. Turun kepada Sayyidina Musa, Rasul, dak kuat umatmu kecil-kecil seperti yang pegang mic di depan itu. Betul? Betul? Makanya saya ini sebetulnya dari lari aja dari sini. Kecil lagi loh, tapi fotonya kok gede. Sudah diedit sama beliau, ndak tahu ini timnya, sama Ustadz juga Sayuti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari 50 menjadi 45, menjadi 40, menjadi 35, menjadi 30, 25, kemudian menjadi 20, menjadi 15, menjadi 10, menjadi 5. Tetapi terkadang masih ditawar lagi oleh umatnya. Betul? Betul, Bu? Ibu-ibu pas ada acaranya di mana? Mantenan, Pak Ustadz, walimatun nih, nikah. Jam 2:30 sudah mulai mepayas, Pak. Ayo, mau asaran, sudah kadung eyelinernya kepasang, eyeshadow-nya kepasang, lensnya sudah kadung kepasang, Pak Ustadz. Nanti lepas bagaimana ini, Pak Ustadz, lensnya? Ayo, bapak-bapak juga begitu. Kan 5 waktu sudah rukhsatan minallah, terkadang masih juga ditawar. Kenapa subuh tidak datang ke masjid? Ya Allah, aku ketiduran, capek banget. Ditawar lagi Allah. Duhur kemana? Aduh, aku lagi repot di jalanan ini, ternyata tidak nutut waktu saya. Duhur ditawar, asar ditawar, terkadang cuma tinggal 2, yaitu sholat maghrib sama sholat Alhamdulillah di sini tidak ada. Kalau ada yang nawar, ngacung sekarang. Ayo, kalau ada yang nawar ngacung. Nah, segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, inilah tinggallah perintah sholat yang 5, tetapi sama Allah dilipat gandakan bi asri amsaliha. 5 yang kamu tunaikan diberikan pahala seperti menunaikan 50 waktu. Subhan. Itulah kemudian yang tadi disampaikan sebagai bentuk oleh-oleh Isra wal Mi'raj. Anak-anak kita sering mendendangkan sebatang pohon kayunya, lebat buahnya, serta walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya?
di dalam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa. Mas, makanya dijaga sholatnya. 5 wajib sembahyang bagi muslimin, jangan ditawar lagi ya, katanya Allah lah. 5 waktu yang telah ditentukan, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah. Nah gitu ibu ya, di rumah ibunya subhanallah. Saya tadi berbisik, Pak Ustadz keren sekali ibu-ibu ini Pak Ustadz, sepuh-sepuh, subhanallah, alhamdulillah. Semoga beliau termasuk menjadi teman para bidadari yang berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, kalau ibu-ibu di rumah rajin selawat, Bapak seneng apa enggak Pak? Bapak seneng apa enggak Pak? Bapak seneng apa enggak Pak? Seneng. Daripada ibu-ibu di rumah Ekdo jese oi juda jab ekdo jese liye bani teri meri teri prem kahani hai muskil du lafzon mein ye bayana ho pahe. Sambil mau berangkat ke kamar mandi, handuknya dikiplaskan. Wah, dengan sebegitunya suaminya datang, dibalas sama suaminya. Duhai bunga pujaan, istriku soleha. Ayo, keren kan Bu ya? Keren kan Bu ya? Oh bunga kesayangan, akhlakmu mulia. Datang yang laki, ditanya baik-baik, Pak gimana pekerjaan Pak? Tak siapin dulu kopi Pak ya. Habis itu tak siapin Pak handuknya. Datang Bapak kesel, Bapak mana uangnya Pak? Mana uangnya Pak? Kenapa Bu? MS Glow ceburu tutup Pak. MS Glow tutup Pak. Ini habis Pak. Nanti gimana? Ndak jadi kincel lowong ini Pak. Nah, tapi ono di sini insya Allah tidak ada. Ibunya sambil mesem-mesem, Ustadz kemana ini? Pergi ke kamar mandi. Bapaknya ndak putus asa lihat istrinya. Ketika suami tidak ada, ibunya rajin sholat, sunnah, ibunya rajin murotal Quran, ibunya rajin mendoakan daripada keluarganya. Subhan. Titip Bu, terpenting juga doakan anak-anaknya. Bunga nan cantik menawan menjadi sebutan. Selalu diingat, alhamdulillah ternyata Allah tidak salah memilihkan engkau wahai bidadariku. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, min fadilatis sholat, sebagian daripada fadilahnya sholat, kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. As-sholatu utawi sholat. Nah ini alasan santri. As-sholatu utawi sholat iku mardhatur Rabbi, mampu mendatangkan keridhaan Allah. Awas, eman sholat akan mendatangkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hidup karena ibu bisa beli jilbab karena bapak alhamdulillah bisa tambah gemuk juga karena Allah. Kita masih bernapas pun karena Allah.
makanya jangan ditinggalkan. Yang kedua, wahubbul malaikatu, dan juga disukai oleh para malaikatnya Allah. Itu diantara daripada fadilah-fadilah keutamaan sholat. Nah, yang berikutnya, wa sunnatul anbiya'i sholawatullahi alaihim, wa sunnatul anbiya'i utawi salat iku dadi sunnahe para nabi sholawatullah, muga-muga rahmat takdime paring rahmat takdim sapa Allah alaihim ing atase anbiya. Yang berikutnya, wa nurul ma'rifati, cahaya ma'rifat. Nah, tidak usah dijalemkan ini, nanti kejer terlalu dalam. Mungkin ada nanti session sendiri tentang masalah suluk, tentang masalah wusul, tentang masalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat fadilah salat, wa aslul imani, asalnya, pokoknya daripada seorang yang menyatakan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. Masya Allah, kurang apa nikmatnya Allah berikan. Kemudian wa ijabatut du'ai, siapa yang rajin sholat, insya Allah ijabah doanya tambah dekat. Tapi tidak boleh kemudian kita nunjuk-nunjuk ke teman kita, kamu tidak pernah sholat, tidak bakal diijabah doamu. Tidak boleh, urusannya Allah. Paham ibu-ibu nggih? Wah, ada temennya, ayo sholat dulu, tidak usah dia sholat, nanti keburu kita ini mau ke Bedugul. Ayo, alah, sholat dulu, ayo sholat dulu. Kamu ini sok-sokan aja, ayo ndak usah sholat. Na'udzubillahi min dalik. Nah, kemudian wa ijabatu du'ai wa qabulu lan utawi sholat iku dadi den terimane amal. Oleh karena itu ada sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu as-sholat. Pertama yang dihisab oleh Allah itu adalah salat. Idza saluhat sairu amal kulluh wa idza fasadat sairu amali kulluh. Nah, kemudian wa barakatun fir rizqi, orang yang rajin salat akan ditambahi keberkahan rizkinya. Banyak bergerak bu, orang-orang yang banyak duitnya, tapi mohon maaf, ada teman saya pernah mengadu, Pak Ustadz, saya 1 bulan ini gajian hampir 15 juta Pak Ustadz, tapi 3 minggu sudah habis, ngekos cuma 750. Untuk apa uang? Betul. Maka ayo kita lihat dulu munajat kita, taqarrub kita melalui sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahatul abdani landati ngasuwe piro-piro badan. Ketika siang hari kerja, adzan zuhur, berhenti apa tidak? Berhenti. Di perkantoran ada jam makan siang, itulah termasuk fadilahnya adanya sholat. Nah, kemudian wasilahul alal a'dai, dan akan menjadi senjata bagi para musuh-musuhnya. Makanya kita mendoakan Palestina dari sini, dari kampung kita tercinta ini. Di sana banyak anak-anak yatim, di sana banyak anak-anak yang masih kecil-kecil tapi tidak tahu harus berkata kemana, ya abi, ya ummi, karena kedua orang tuanya sudah menghadap kepada Allah menjadi korban peperangan. Dari tempat ini kita mendoakan. Kemudian wakarohatu syaitoni, sholat itu dibenci oleh setan. Lah kita harus menganggap setan itu memang harus kita benci. Allah sudah menjelaskan innahu lakum aduwwum mubin, tapi kenapa kok kita suka jadi temannya? Betul? Kalau kita sudah malas, kita ikut setan berarti.
Kalau kita untuk berbuat baik kepada teman, kita ikut setan berarti. Maka sekali lagi, siapa yang rajin sholat, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Wa syafi'um baina sahibiha wa baina malikis samawat. Orang yang rajin sholat, sholat akan datang untuk menyapaatinya. Satu, ketika di mana? Ketika dikubur. Makanya Rasulullah pun menyampaikan, nawwiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Kubur adalah tempatmu kedua, dunia adalah tempatmu pertama. Maka yang pertama yang harus kamu terangi dengan sholat adalah rumah. Rumah, ayo terangi. Terangnya rumah bukan sini menurut Allah dan para malaikatnya. Terangnya rumah bukan karena merkuri, bukan karena banyaknya wattnya, tetapi terangnya rumah bisolah watilawatil Quran. Alhamdulillah, habis asar ibunya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin na'imah. Nah, terus membaca sampai sang suami datang. Alhamdulillah. Wasirajun fi qabrihi. Salat akan menjadi penerang di dalam kubur. Makanya tunawwirul kubur itu diterangi bi arbaati asya, dengan 4 perkara. Bisolah yang pertama, bisolah. Yang kedua, biqiraatil Quran, baca Al-Qur'an. Tapi anehnya sekarang bukan Al-Qur'annya yang dibaca, tapi HP. Loh, ibu serius? Lihat TikTok satu hari bisa 75 kali, tapi Al-Qur'annya terkadang hanya sekali. Bahkan kalau lagi dapat tidak dibaca. Bapak-bapak juga seperti itu, yang rajin bukan membuka mushaf Al-Qur'annya, tetapi membuka Facebook dan Instagramnya. Di sini insya Allah tidak beda Ustadz. Masya Allah, ternyata di sini tidak beda. Berikutnya dengan apa? Bisodakoti, dengan sodakoh. Makanya alhamdulillah, dulu saya cuma sampai bagian depan di sini, kemudian Allah mengizinkan ke sini lagi. Saya melihat ada di depan ada menara. Kenapa? 2013 saya sudah meninggalkan Kepawon, pulang ke Banyuwangi, dapat izin dari Allah untuk membangun pondok pesantren. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi saya pamit sama Yai Nur Hadi. Yai, saya mohon tabarukan doa, saya mau pamit Yai. Jangan Ustadz, Bali harus jenengan bantu, tidak boleh pamit. Dipeluk saya beliau sambil menangis, ngasih ijazah saya, pokoknya jangan ditinggalkan Bali. Alhamdulillah akhirnya balik lagi, ketemu dengan saudaraku semuanya yang ada di sini biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi terangnya kubur dengan sodako. Alhamdulillah di depan ono lagi ada yang membutuhkan sodako, pembangunan. Ibu sementara berapa biasanya beri MS Glow? 350 Pak Ustadz, beli yang 200 saja, 150, masukkan ke bangunan. Bapak-bapak yang biasanya Marlboro, ganti dulu pakai Marlboro yang 11.000, sisanya dimasukkan kemana? Pembangunan. Yang dilimpahi rizki banyak oleh Allah. Jangan lupakan, itulah saham kita di akhirat. Nah, betul? Saham kita itu di akhirat. Oleh karena itu mari bersama-sama kita tetap semangat dalam rangka kemaslahatan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang menerangi kubur kita adalah kalimatut
Tadi sudah disampaikan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup untuk keutamaan sholat. Apakah selesai Pak Ustadz? Masih banyak. Banyak. Nah, kedua, saya sudah selesaikan tugas saya. Yang ketiga sekarang ini. Nah, selesai yang ketiga berarti selesai. Apa yang ketiga? Man tuhawinu, man utawi sapane wong iku tuhawinu gegabang sapa wong bisolati kelawan salate wong. Fa innallaha mongko temestune Allah azza wa jalla iku yuaqibuhu bakal nyiksa sapa Allah ing wong bi khamsi asyarata kelawan 15 siksaan. Barang siapa yang menganggap mudah tentang sholat, maka 15 ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena terbatasnya waktu cukup 2 saja. Yang pertama, fa'ammasitun allati qoblal mauti, maka yang pertama sebelum kita itu mati, fa'awwaluha annahu yarfa'u anhu ismus sholihin, akan dihilangkan daripada orang tersebut. Apa yang dihilangkan? Ismus sholihin, namanya dihapus dari tanda-tanda ataupun orang soleh. Na'udzubillahi min dalik. Na'udzubillahi min dalik. Yang kedua, wasaniyatu, adapun yang kedua, turfa'u dihilangkan anhu daripada orang tersebut opo barokatul hayati, keberkahan daripada hidupnya dihilangkan oleh Allah. Loh, terus mau kemana kita mencari keberkahan kalau tidak di sisi Allah? Jangan kemana-mana. Ketenangan cari di sisi Allah, kebahagiaan cari di sisi Allah. Risau gunda gulana ngomong ke temennya belum tentu punya untuk solusinya, tapi sampaikan pengaduan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berikutnya, wasalisatu turfau anhu barokatur rizki, akan dihilangkan dari orang tersebut barokah rizkinya. Na'udzubillahi min dzalik. Warabi'atu la yuqbilu ora den terima minhu saking wong apa saeun suwiji-wiji min a'malil khairi, saking pira-pira amal kebagusan, hatta yakmula sehingga nyempurnaaken sapa wong salatahu ing salate wong. Berikutnya, amalnya bisa jadi tidak diterima oleh Allah sehingganya dia menyempurnakan daripada ibadah sholat. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Berikutnya, wal khamisatu la yustajabu du'auhu, doa sampai keluar tetesan air mata, tapi orangnya kalau tidak sholat diragukan akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadisatu, adapun yang keenam, ikulah yus'alu oroten dateake lahu maring wong fi du'ais sholihina, di dalam doanya orang-orang yang soleh. Di dalam doanya orang-orang yang soleh apa? Nasiban, bagian. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ibu-ibu setiap tahlil, ustadznya setiap tahlil di masjid kampung Islam Kepon, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal tetapi kalau tidak rajin sholat, menganggap mudah sholat, maka dia tidak bagian daripada doa tersebut. Na'udzubillahi min dalik. Wa ammas salasu allati indal mauti, 3 perkara ancaman Allah ketika meninggal. Fa awwaluha yamutu aksanan, dia mati dalam keadaan kehausan. Ayo bagaimana? Tapi ibu-ibu jangan ngerti. Ibu-ibu datang ke rumah sakit, ada temennya lagi mangap-mangap,
aduh ini biar cepet dah, ayo diambilin aqua, cos. Nah, tidak boleh. Hantarkan dengan doa. Doanya juga harus waspada, ibu-ibu. Ibu, ini sudah temennya. Bu Siti, ini kita datang sama jamaah Bu Siti, membacakan Bu Siti bacaan surat Yasin, semoga Bu Siti cepat mati. Enggak boleh. Semoga Bu Siti cepat sehat kembali. Adapun barokah Yasin itu Allah memudahkan dia untuk khurujur ruh, itu menjadi urusannya Allah. Paham Bu ya? Ila hadrati, mudah-mudahan Bu Siti cepat mati. Al-Fatihah. Waduh, daripada dipikir sakaratul maut kesulitan. Berikutnya, wasaniyatu, adapun yang kedua, annau temen stune wong iku yamutu, dia akan meninggal dunia baghtatan, dengan kondisi terkejut, tidak disangka-sangka. Naudzubillahi min dzalik. Maka jangan terkejut. Terkadang ada hamba Allah tanpa sakit, tanpa apa, tahu-tahu terjatuh, meninggal dunia. Tapi kita tidak boleh suudon. Disiksa oleh Allah, disiksa oleh Allah. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Berikutnya yang ketiga, wasalisatu, adapun yang ketiga, iku ka'annau kaya temen stune wong iku qad asqala, diberatkan daripada orang-orang itu timbangan-timbangan kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Segenap para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, mungkin inilah pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Ingin rasanya kita terus mencari ridho Allah melalui pengajian. Semoga tetap diberikan sehat walafiat, umur panjang, tetap tambah iman dan takwanya, tetap rajin ibadahnya, jangan lupa sedekahnya untuk membangun TPQ-nya. Alhamdulillah. Katanya orang Madura ini, monatamua apa ring salam montapesa apa ring salam aneka tanda uring seiman, aneka tanda uring seislam. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, keterbatasan, kekurangan itu adalah pribadi kami. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.